Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rahma Imelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS, yang mana sebelumnya perlu diketahui konsep dasar dari uji Mann-Whitney itu sendiri. Uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Dan uji Mann-Whitney ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang di dalam uji Mann-Whitney ini tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan juga homogen. Uji Mann-Whitney ini digunakan untuk sebagai alternatif dari uji independent sample t-test, yang mana jika data penelitian tidak berdistribusi normal atau tidak homogen. Adapun contoh kasus yang digunakan dalam uji Mann-Whitney ini, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Yang mana untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai atau hasil belajar adalah sebagai berikut. Seperti yang terlihat di layar, ini merupakan hasil belajar IPA yang kelas A dan juga kelas B. Dan kelas A itu diberi kode 1 dan kelas B itu diberi kode 2. Selanjutnya, hipotesis yang digunakan pada Mann-Whitney ini yaitu ada perbedaan hasil belajar IPA kelas A dan juga kelas B. Selanjutnya, langkah-langkah dalam uji Mann-Whitney menggunakan SPSS itu yang pertama, kita menginput data, kemudian analisis, dan dihasilkan output SPSS. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik variable view, dan pada kolom yang pertama, yang di bagian name itu diberi keterangan hasil. Pada kolom 2 itu diberi keterangan kelas. Selanjutnya, labelnya yaitu pada kolom yang pertama adalah hasil belajar IPA. Kemudian pada label yang kedua adalah kelas. Pada kolom values yang bagian kelas itu ada yang pertama, values-nya yang pertama 1 dengan label kelas A, di add, lalu values 2 dengan label kelas B. Lalu kita add, kemudian klik OK. Selanjutnya, kita akan masuk ke data view. Sebelumnya kita copy data kelas A, pindahkan ke kolom hasil yang di SPSS. Selanjutnya, copy data yang kelas B. Kita pastikan ke hasil selanjutnya yang di kolom hasil. Kemudian pada kolom kelas itu di-copy data yang di bagian kode, dipindahkan ke SPSS. Selanjutnya yang kode kelas B. Dan jika data sudah terentry, selanjutnya kita akan lakukan pengolahan data dengan cara klik Analyze, pilih yang Non-Parametric Test, lalu pilih yang Legacy Dialogs, kemudian pilih yang Two Independent Samples. Nah, pada kolom test variable list ini, kita pindahkan variabel hasil belajar IPA, sedangkan yang kelas itu dipindahkan ke grouping variable. Selanjutnya, kita klik yang define groups. Pada grup 1 itu diberi keterangan 1 dan grup 2 diberi keterangan 2. Lalu klik continue, centang yang bagian Mann-Whitney. Selanjutnya, klik OK. Nah, dapat dilihat ini merupakan hasil atau output dari pengolahan data menggunakan uji Mann-Whitney yang kita lakukan tadi.
Adapun dasar pengambilan keputusan Whitney ini yang pertama, jika nilai SM signifikansinya kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Sedangkan jika nilai SM signifikansinya besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Adapun pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan output tes statistik, diketahui bahwasanya nilai SM signifikansi two-tailed-nya sebesar 0,000 kecil dari 0,05 yang mana dapat disimpulkan bahwasanya hipotesis diterima. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan juga kelas B. Karena adanya perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.